Ibadah kita akan buka dengan doa dari Ibu. Puji Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah raya minggu yang kedua pada hari ini, dan selamat bagi semua jemaat yang juga mengikuti ibadah live di rumah masing-masing. Saya percaya berkat-berkat Allah yang sama menjadi bagian kita di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami boleh alami di sepanjang kehidupan ini. Kami masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan sampai pada pagi hari ini. Semua karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan tetap ada menyertai kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Rasa syukur itulah yang membawa kami kembali datang ke dalam bait-Mu yang kudus, untuk kami bersama umat-umat Tuhan memuji, menyembah, menyenangkan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berdoa menyerahkan jalannya rangkaian ibadah ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Dari awal ibadah, pertengahan sampai pada selesai ibadah ini, kekuatan kuasa Allah lewat Roh Kudus bekerja memberkati ibadah kami. Bahkan semua jemaat-jemaat yang ada di rumah, mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan yang sama yang kami alami dalam ibadah pada pagi hari ini. Berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Kau persiapkan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu, agar apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh kami dapat berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan kami pada pagi hari ini. Berdoa bagi jemaat yang masih dalam perjalanan akan bersiap untuk dapat bersama-sama berbakti di dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan tetap ada menyertai umat-umat-Mu, membimbing mereka, melindungi mereka untuk kami dapat bersama-sama berbakti, memuji, menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, sucikan hati kami, kuduskan kehidupan kami, agar semua yang baik, semua yang benar, semua yang berkenan itu dapat kami berikan dan kerjakan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap untuk memberikan yang terbaik melalui kehidupan kami di dalam ibadah raya pada minggu yang ketiga ini. Terima kasih Bapa di sorga, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membuka ibadah raya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, karena bagi Dialah Raja segala raja yang akan hadir pada pagi hari ini. Kita percaya segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan, sebab Dia Raja, Dia mulia, Dia akan hadir melalui hadirat-Nya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian bagi Raja Tuhan kita. Kita percaya. Amin. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian.
sesuatu untuk memuji dan menyembah dan bersuka-cita dan bersorak-sorak dalam waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi segala macam harusnya untuk berdoa bagaimana Tuhan Yesus Kristus agar Anda kembali kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Siapa yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan? Siapa puji Tuhan? Angkat tanganmu saudara. Haleluya. Kita mau pujian kita. Kita mau katakan, Kau sungguh Allah luar biasa dalam hidup kita. Haleluya.
Kita bersorak-sorai dan bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, bukan karena besar dan cemburu Tuhan, namun dengan ketulusan hati Tuhan, Engkau menyelesaikan kami Tuhan, sehingga kami bisa memberi apa yang bisa memberi Tuhan. Engkau berkata persembahan jemaat Tuhan, kami Tuhan, dan kerajaan hidup Allah sebagai hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bagi yang bertugas persembahan. Tenang dalam hidupku, kau percaya hanya kepadaku. Kau perhatikan aku dan kutuakanku, Yesus, kau pelindung aku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, Engkau dalam kesusahan.
Tundukkan kepala, kita mau terima berkat-berkat rohani di dalam ibadah pada pagi hari. Kami percaya Tuhan, di pertengahan ibadah ini seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, baik yang di ruangan gereja, bahkan di rumah mereka masing-masing, boleh menikmati Yesus di dalam pujian dan penyembahan. Dan saatnya Tuhan, kami rindu kembali kehidupan kami ini diisi oleh setiap perkataan-perkataan firman. Taruhkan isi hati juga dalam kehidupan kami hamba, agar apa yang kami sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Dan semua jemaat yang siap diberkati oleh firman-Mu, mereka dapat diberikan oleh Tuhan pengertian yang baik, memahami setiap perkataan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang kami akan terima pada pagi hari ini, firman yang ajaib, firman yang berkuasa, firman yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai urapi hamba-Mu secara khusus sebagai penyambung lidah Allah, agar setiap perkataan-perkataan hikmat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, tapi semua karena kekuatan kuasa Allah yang bekerja, yang akan melawan kami lewat berita firman Allah pada pagi menjelang siang hari. Kami akan duduk diam untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk diberkati pada pagi hari ini. Mengucap syukur, terima berkat firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat siang kita semua bagi jemaat yang ada di ruangan ibadah ini, dan juga bagi jemaat yang hari ini mungkin tidak sempat mengikuti ibadah di gereja. Saya percaya berkat-berkat Allah yang sama akan menjadi bagian kita semua pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan siap untuk diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya ya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Itu karena kita belajar untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan itulah sebabnya di hari-hari ini pemerintah mencarankan kepada seluruh gereja-gereja untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti protokol pemerintah. Waktu kita masuk ke ruangan ibadah, tetap kita memakai masker, ya ibu gembala tidak pakai masker karena harus memberitakan firman Tuhan ya. Cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan. Saya percaya
kita dapat memutuskan rantai COVID di hari ini. Kalau kita menjaga kesehatan kita, itu sama dengan kita juga menjaga kesehatan orang lain lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam berita firman Allah. Saya percaya hari ini kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Tema firman Allah, apakah arti hidupmu? Saya percaya tidak semua kita tahu tentang arti kehidupan ini. Itulah sebabnya pagi hari ini firman Allah akan memberikan jawaban agar waktu kita melangkah di hari-hari ini, langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita buka firman Allah, kita buka dalam suratan Yakobus. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan boleh mengikuti firman Allah dengan baik ada di ruangan gereja maupun yang ada di rumah. Di dalam firman Allah, Lembaga Alkitab memberikan judul atau tema di sana, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Demikianlah firman Allah. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan, melalui nats firman Allah pada pagi hari ini, surat Yakobus digambarkan bahwa hidup manusia itu seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara-saudara, suratan Yakobus ini itu sangat berkaitan atau berhubungan dengan kitab Amsal. Karena kedua kitab ini, baik surat Yakobus maupun kitab Amsal, itu disebut sebagai kitab nasihat. Kitab nasihat yang terdapat di dalam Perjanjian Lama itu ada di dalam kitab Amsal. Sementara di Perjanjian Baru, kitab nasihat itu ada di dalam surat Yakobus. Apakah benar demikian? Apa yang dituliskan di dalam surat Yakobus pada ayat 14 bahagian A, sudah perhatikan di situ dikatakan, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Perkataan ayat ini persis sama dituliskan oleh seorang raja yang penuh dengan hikmat pada zamannya yang kita kenal dengan Raja Salomo. Apakah benar apa yang dituliskan oleh Yakobus di dalam suratannya itu juga pernah dituliskan pada masa Raja Salomo memberikan nasihat kepada umat-umat pada masa itu? Kita buktikan. Mari kita buka di dalam Amsal 27 ayat pertama. Sudah perhatikan ini dengan baik. Di situ perkataannya sama persis dengan apa yang kita baca di dalam ayat 14 bahagian A. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena garis bawahi ayat ini, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di dalam Yakobus berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Perkataan ini berangkat dari ayat yang ke-13. Saya percaya setiap kita manusia pasti punya rencana-rencana untuk kehidupan kita.
Firman Allah berkata, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Nah, itulah sebabnya kedua kitab ini sangat berhubungan dan berkaitan erat. Kitab Amsal dan suratan Yakobus adalah dua kitab yang membahas tentang hidup, nilai-nilai kehidupan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya kedua kitab ini membuat kita memahami bahwa ternyata hidup yang kita jalani ini tidak hidup begitu saja. Setelah kita meninggalkan dunia ini habis perkara. Tidak demikian, saudara. Di dalam surat Yakobus ini mengajukan pertanyaan kepada kita. Sebagaimana tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Apakah arti hidupmu? Mungkin di antara kita tidak semua tahu apa arti hidupnya sampai pada hari ini. Apakah arti hidupmu? Ini merupakan pertanyaan sederhana, tetapi seringkali diabaikan oleh orang. Suka-suka saya hidupnya bagaimana? Yang jalani kan saya juga. Itu kata orang. Tetapi anak Tuhan selalu acuannya selalu kepada firman Allah. Nah, setiap orang memaknai arti hidup ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Hanya 3 contoh yang saya berikan kepada saudara, ya, karena mengingat waktu, durasi waktu. Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalani ini adalah sebuah takdir ilahi. Karena dia berkata itu takdir ilahi, itulah sebabnya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ada juga orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai panggung sandiwara. Benar demikian? Panggung sandiwara. Karena itu tak perlu kita terkejut jika kita melihat banyak orang seringkali hidup di dalam kepura-puraan. Karena panggung sandiwara. Kita harus benar-benar pintar-pintar dalam menjalani peran ini. Itulah sebabnya seorang penyanyi dunia, Ikang Fawzi, pernah berkata, dunia ini panggung sandiwara, dan seterusnya. Amin. Itu lagu dunia untuk tentang kehidupan ini. Tapi di dalam Tuhan pun tidak kalah menariknya. Seorang penyanyi rohani, Herlin Pirena, pernah juga melantunkan lagu-lagu tentang kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan dia berhenti. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau nanti. Tetapi cepat atau lambat, tidak ada seorang yang pun tahu waktu itu akan berakhir. Itulah sebabnya di dalam lirik lagu itu pada bait yang terakhir beda dengan lagu dunia. Milikilah kasih Yesus. Amin. Milikilah kasih Yesus. Amin. Yang akan membuat kita memaknai arti hidup ini. Supaya apa? Melalui hidup yang diberikan Tuhan, kita harus bekerja di ladangnya. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi gembala. Bekerja di ladang Tuhan itu dengan banyak cara. Kita menjalankan pundi-pundi, kita nyapu gereja saja, menjalankan warta jemaat itu sudah pelayanan. Amin. Dan semua bentuk-bentuk pelayanan itu berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah mengajarkan kita bahwa menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa yang kita jalani itu benar-benar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada juga orang yang mengartikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya kalau nonton langsung berkata begini, untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi tidak demikian dengan orang dunia. Orang dunia berkata hidup ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akan
akhirnya mereka berjuang mati-matian bagaimana mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tak peduli cara yang ditempuh itu baik atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Itulah sebabnya, karena Tuhan mengetahui jauh di dalam hati manusia, punya rancangan-rancangan yang seringkali di luar dari apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan selalu memberikan nasihat-nasihat kepada manusia melalui firman. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, inilah nasihat firman Allah tentang kehidupan kita yang kita jalani sampai pada pagi hari ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mungkin ayat ini tidak terlalu kita mengerti apa maksudnya. Kita mungkin hanya baca saja, oh ternyata tidak ada gunanya seorang memperoleh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya. Dan dikatakan, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat ini saudara-saudara, saya renungkan saudara-saudara, itu sampai jam 2 malam. Terus saya dapat hikmat dari Tuhan. Mungkin kata yang lebih mudah dimengerti saya ubah sedikit ya, dengan pemahaman yang saya terima. Mungkin lebih mudah dimengerti begini saudara, kata-katanya. Apa untungnya seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidupnya? Saudara lebih mudah mengerti ayat perkataan daripada yang tadi, ya kan? Nah, terus dikatakan ayat ini yang tadi kita baca, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya ganti dengan kata, tidak ada yang bisa manusia lakukan untuk mendapatkan hidupnya kembali. Amin. Dan ternyata pemikiran itu saya dapatkan di dalam Lukas pasal 9 ayat 25 dengan hampir kata yang sama. Nah, Lukas 9 ayat 25, mari kita lihat. Di situ dikatakan begini saudara, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita mau berpikir karena hari ini temanya apakah arti hidup. Nah, melalui ayat ini saudara-saudara, kita dapat berpikir dengan hal-hal yang positif bahwa ternyata apa gunanya kita menjadi kaya sampai memiliki semua harta dunia kalau kita tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kok gak ada yang bilang amin? Amin. Puji Tuhan. Dan kalau kita tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya, karena harta apapun yang kita miliki tidak bisa membeli hidup untuk selama-lamanya. Amin. Sudah lihat orang yang sedang terbaring di ruang ICU, sekalipun dia seorang yang memiliki harta yang melimpah, dengan istilah dia seorang konglomerat, dia tidak dapat membeli hidupnya. Kalau Tuhan berkata kamu kembali, dia pasti akan kembali. Jadi saudara-saudara, harta apapun tidak bisa membeli hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan setiap orang percaya harus punya kepastian keselamatan dan menerimanya di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang tahu apa arti hidupnya, akan apa yang dijalaninya sampai pada hari ini. Bagaimana kita mendefinisikan hidup ini, itu akan mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi cara berpikir kita, menentukan prioritas kita dan pilihan yang kita ambil. Itulah sebabnya di hari-hari ini kita harus belajar banyak membaca kitab hikmat yang berisikan begitu banyak nasihat. Seorang Raja Salomo yang berhikmat di
Khotbah pasal yang ke-7 ayat 2 firman Allah menuliskan di sana, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi, jika kita ingin berpikir tentang arti hidup ini, jangan pergi ke rumah pesta, tapi kita harus pergi ke rumah duka. Disitulah kita bisa merenungkan apa arti hidup ini. Ternyata hidup ini sangatlah singkat. Kita harus melihat cara kita menghabiskan hidup ini. Bagaimana kita jangan membuang-buang waktu hidup, dan kita harus belajar menginvestasikan hidup kita kepada hal-hal yang kekal. Karena hanya dua pilihan di dalam kehidupan ini. Kehidupan di dunia serta kehidupan dalam kekekalan. Jika kita hanya memiliki tujuan hidup di dunia ini, maka saya percaya kehidupan dalam kekekalan itu tidak akan baik. Yang kita harus sadari, karena Allah menempatkan manusia bukan untuk hidup dengan tujuan duniawi. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita untuk masuk surga, tetapi Dia juga sanggup mengubah hidup kita. Maka kita akan memiliki arti hidup serta pandangan masa depan dengan cara yang berbeda. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, itu pola pikirnya, pandangan hidupnya itu berbeda sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Mungkin awalnya hidup kita berfokus pada diri sendiri, akan berubah saat kita berjumpa dengan Yesus. Dan itu dialami oleh seorang rasul yang benar besar, Paulus, waktu dia berada di dalam penjara di kota Filipi. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Dan apa yang Paulus katakan ketika dia berjumpa dengan Yesus di sana? Dan perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Paulus tadinya seorang yang bernama Saulus. Dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat dia berubah. Cara pikirnya berubah. Pandangannya berubah. Kita lihat Efesus di dalam Filipi, kita baca kitab Filipi pasal pertama ayat 21 dan ayat 22. Kesaksian Paulus dalam penjara di kota Filipi, ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, pola pikirnya, cara hidupnya itu berubah. Tadinya dia hanya fokus untuk diri sendiri, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah dengan pandangan yang berbeda. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan dia lanjutkan pada ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sebagaimana lagu pujian jam kehidupan, bekerjalah di ladangnya agar hidup ini jadi berguna untuk kemuliaan. Amin. Waktu kita berjumpa dengan Yesus, saya percaya pandangan kita, pola pikir kita akan berubah. Tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tapi jauh lebih melihat untuk hal-hal yang bersifat kekekalan. Waktu kita memandang ke belakang, jangan pandang masa lalu saudara. Tapi waktu kita memandang ke belakang, yang perlu kita lakukan mengucap syukurlah. Karena begitu banyak hal-hal yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Ketika kita memandang ke depan, percayalah, Dia Yesus yang merubah kehidupan Paulus sanggup merubah kehidupan kita pada pagi hari ini. Dia telah merancangkan, Dia telah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dari apa yang kita jalani pada hari ini. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita manusia. Itulah sebabnya firman Allah berkata, jika aku harus hidup, tujuan Paulus, dan ini menjadi tujuan
Aku harus bekerja memberi buah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Selama ada kesempatan, pergunakan. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Agar kehidupan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah tujuan hidup yang Tuhan inginkan, yaitu hidup memberi, hidup menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Hidup ini sangat berarti. Hidup ini singkat dan tidak dapat kita prediksi. Itulah sebabnya kita memerlukan firman Tuhan yang memberikan tujuan serta prinsip-prinsip hidup yang benar tentang janji-janji Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Milikilah tujuan hidup serta rencana berdasarkan firman Allah untuk hidup yang lebih baik. Inilah tujuan Tuhan bagi manusia, yaitu dalam kekekalan kita akan menjadi orang yang diberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Perjumpaan kita dengan Yesus melalui perkataan-perkataan firman pada bagian ini adalah perjumpaan akan membuat kita memiliki pandangan pola pikir yang berbeda. Tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tapi kita fokus kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itulah tujuan hidup. Bekerja, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan. Kita boleh mengangkat tangan kita hari ini. Firman Allah memberkati kita, mengajar bagaimana arti. Oh, haleluya.
lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang memperbaharui kehidupan kami, bahwa apa artinya hidup kami ketika hidup kami ada di luar dan jauh daripada Tuhan. Tetapi suaramu, kebenaran sudah datang memperbaharui kehidupan kami ya Tuhan pada pagi ini. Ketika kami melekat hidup dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan demi pertolongan, pemulihan demi pemulihan, bahkan mujizat demi mujizat menyertai setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Yesus pada pagi ini. Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap pelihara seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun pekerjaan mereka, apapun aktivitas rutinitas mereka yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup mereka tetap ada tinggal di dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa bagi Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan, otoritas wibawa ilahi yang daripada sorga menyertai kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, berkat Tuhan, pengurapan Tuhan menjaga kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami menerima kebenaran firman Tuhan, pada pagi ini kami akan memberikan korban persembahan. Kami akan percaya setiap korban persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan menilik, Tuhan melihat dari kerajaan sorga, Tuhan balas berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, angkat tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Ibu Gembala lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan yang baru bagi kita, dan biarlah kehidupan kita ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kedua ke depan. Siapa bagi sedang jemaat yang rindu untuk mengembalikan milik Tuhan, biarlah kita memberi dengan penuh sukacita sampai kita akan pujian kita. Haleluya. Kita
halamannya ke 24. Untuk info kembali untuk kegiatan wadah ataupun komisi pelayanan di Nazaret sudah bisa dimulai di minggu ini, dan nanti kemungkinan di hari Selasa sudah dimulai untuk ibadah wanita. Jadi ibadah wanita akan dimulai di hari Selasa. Jadi untuk seluruh kaum wanita yang ada boleh bergabung di gereja di jam 7 malam. Dan untuk ibadah komsel, karena ibadah komsel ataupun keluarga kan biasanya buatnya di rumah-rumah jemaat. Jadi ini akan dibuatnya sesuai dengan permintaan saja. Jadi atau apabila ada keluarga yang ingin dibuat ibadah, itu bisa menghubungi ketua komsel. Berikutnya untuk ibadah sekolah minggu belum diadakan sampai batas waktu yang ditentukan nanti mungkin dari pihak pimpinan ya. Jadi tetapi untuk ibadah sekolah minggu bisa nonton di live, mungkin ada ya rekaman ataupun live-nya, itu akan di-share di grup WhatsApp. Jadi tolong dipandu orang tua ataupun guru-guru sekolah minggu. Jadi walaupun tidak ada ibadah, mungkin anak-anak kita bisa tetap beribadah menonton live dari pusat ya, dari pimpinan. Berikutnya untuk laporan keuangan, terima kasih untuk yang memberikan perpuluhan di minggu lalu ya. Dan kami kembali mengundang kalau saudara-saudara ingin mengembalikan perpuluhan, bisa mengambil amplop yang ada di sebelah kanan. Di sini ada laporan keuangan kita di minggu lalu ya. Berikutnya untuk jadwal ibadah sepekan. Jadi untuk ibadah pertama kita untuk ibadah wanita akan diadakan di hari Selasa. Yang worship leader adalah Ibu Gloria, firman Ibu Gembala, kolektan Ibu Maria Simanjuntak, dan musik Ibu Yudi. Lalu untuk menara doa di hari Jumat tanggal 19 Juni tepat jam 8 malam kita mengundang kembali seluruh pimpinan komisi wadah, pelayan altar, jemaat yang rindu untuk berdoa bersama boleh datang di ibadah menara doa. Untuk EWL Bapak Adrio, firman wakil gembala, dan musik Bapak Mikael. Berikutnya di hari Sabtu tanggal 20 Juni doa dan puasa tetap berjalan, dan latihan musik pelayan altar untuk jamnya disesuaikan, dan untuk ibadah pemuda tetap berjalan ya. Kemarin sudah dimulai ibadah pemuda di hari Sabtu kemarin di hari Sabtu, dan untuk ibadah pemuda berikutnya akan diadakan juga di jam 7 malam di hari Sabtu. Untuk ibadah raya kembali diadakan di tanggal 21 Juni. Untuk yang mengambil bagian boleh dilihat ada di wartaan yang depan ada. Untuk Noel Ibu Gloria, Saudari Lia, dan Ibu Marta. Untuk penantuan Bapak Wakil Gembala dan musik Ibu Josi, Asal Ibu Tambunan, Kolektan Ibu Lolita, dan Ibu Maria Simanjuntak. Multimedia sudah diperhatikan, untuk sini sudah ditulis. Halaman terakhir ya di paling belakang, menu rohani bisa dibaca di Hakim-Hakim 18 sampai huruf 3. Dan untuk renungan bisa dibaca di rumah jika mengubah waktu renungan. Untuk berikutnya Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah raya minggu kedua ini. Dan terima kasih juga kepada semua jemaat di rumah yang mengikuti ibadah dengan setia dari awal sampai selesai ibadah. Dan ikutilah kegiatan-kegiatan ibadah yang ada dengan tentunya mengikuti protokol yang ada. Jadi jangan lupa setiap kita ke gereja harus pakai masker, cuci tangan, di depan ada wastafel. Jaga kesehatan dengan baik, karena kita percaya bahwa dengan tubuh yang sehat kita dapat memberikan hidup untuk Tuhan dan nama Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing kita tetap setia kepada Tuhan, mengikuti ibadah secara live, karena saya percaya berkat yang sama diterima oleh
bagi Dia segala puji. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, tetap kami menaikkan pujian, syukur, hormat untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan, penjagaan bahkan perlindungan Tuhan yang dialami oleh umat-umat-Mu di sepanjang kehidupan ini Tuhan. Terlalu banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini tidak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami bersyukur hari ini kembali kami dibekali, kembali kami diberkati, kembali kami diajar oleh setiap perkataan firman-Mu untuk menghargai akan kehidupan ini, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kesempatan yang masih ada untuk kami pakai menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kekuatan adu kodrati boleh dialami mengalir dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, untuk kami dapat melangkah di hari dengan satu kepastian bahwa janji-janji firman-Mu tetap menyertai kehidupan kami. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan, karena kami belajar untuk menaruhkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Kami percaya semua yang melayani dalam ibadah raya pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat yang beribadah juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang di rumah yang juga mengikuti ibadah live juga sudah diberkati oleh Tuhan. Semua bentuk korban syukur yang kami berikan dalam ibadah pada pagi hari ini, kami percaya setiap taburan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Berkati kegiatan ibadah yang kembali berjalan di sepanjang minggu ke depan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan akan melayani dalam setiap kegiatan ibadah. Kami percaya kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan Tuhan menjadi bahagian bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Kiranya kasih Allah melanda bangsa kami. Terjadi pemulihan, terjadi keberkatan, dan kami percaya bangsa akan kembali kepada kehidupan yang semula. Segala bentuk intimidasi kegelapan melalui wabah, penyakit, virus, bakteri, kami tolak di dalam nama Yesus, memutuskan rantai corona, karena kami percaya kekuatan yang adalah kekuatan yang sangat
Mari kita buka hati kita, terima berkat Tuhan melalui akhir ibadah pada pagi menjelang siang hari. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tetap menyertai kehidupanmu saat ini bahkan sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus mengakhiri ibadah raya pada pagi hari. Keluar masuknya jemaat dari rumah mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil karena mereka belajar untuk hidup tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Mengucap syukur mengakhiri ibadah pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, baik ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan.